Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif di mata kuliah kelima. Judulnya adalah Literasi Digital, yaitu teknologi digital, perangkat digital, dan penguasaan alat kerja mahasiswa. Nah, kita masuk ke pertemuan satu dulu ya, yaitu pengantar literasi teknologi digital era pasca COVID. Di semester 1, SKS 1, nah ini durasinya selama 16 minggu nih. Jadi persiapkan diri kalian ya. Nah, selanjutnya ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menggunakan alat-alat Google Workspace, perangkat digital, serta penguasaan alat kerja mahasiswa. Mahasiswa akan mempelajari cara memanfaatkan Google Workspace secara efektif untuk mendukung komunikasi, kolaborasi, dan manajemen proyek dalam lingkungan kerja yang dinamis dan cepat berubah. Oke, selanjutnya ada metode pembelajaran dan penilaian. Nah, metode pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama ada video pembelajaran ya, ataupun nantinya kalau misalnya dibutuhkan, kita akan adakan live mentoring kalau itu banyak yang nanya atau banyak yang request. Yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada presentasi. Nah, lanjut ada aspek penilaiannya. Yang pertama ada absensi sebesar 5%, dan kuis sebesar 10%, tugas 25%, PTS, ya, proyek tengah semester 30%, lalu yang terakhir ada proyek akhir semester 30% juga. Nah, di sini ada referensi utama kita. Yang pertama dari penulis Iskandar D. Zuerni, Z, dan Sofyan S. tahun 2022, mengenai pengembangan e-modul pelatihan aplikasi Google Workspace for Education untuk penguatan kompetensi literasi digital guru MTS, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, ya. Halaman 1005 sampai 1018. Referensi utama kedua kita dari penulis Nurdiansyah N, Ed Fatma, F. Erniwati, dan E. Amri NF tahun 2024. Nah, ini jurnal lumayan baru ya. Berjudul Pelatihan Digitalisasi Data Administrasi dan Analisis Data Sederhana menggunakan Google Workspace dan kecerdasan buatan pada staf administrasi Universitas Pancasakti Makassar. Ya, ini jurnal pengabdian sosial. Ini kita mengambil referensi dari halaman 1407 sampai 1416. Judul jurnal atau artikel yang kita gunakan sebagai referensi. Ya, ada a new approach to teaching introductory computing and information technology by distance learning atau addressing key issues, ya. Terus yang kedua ada Google Online Learning. Nah, referensi tambahannya kita ambil dari yang pertama ada artikel jurnal terbaru tentang manajemen bisnis di Indonesia. Selanjutnya ada sumber online dan video kuliah terkait topik silabus ini. Oke, di sini kita ada 16 minggu. Mungkin saya akan bacakan satu persatu dari minggu ke minggu. Oke, pada minggu pertama ini kita akan membahas pengantar literasi teknologi digital era pasca COVID. Nah, di sini ada 9 poin ya. Dari definisi sampai sistem file dan manajemen data nanti kita akan pelajari satu persatu. Minggu kedua ada teknologi komputer lanjutan. Minggu ketiga ada mengenal teknologi internet. Minggu keempat mengenal teknologi AI atau artificial intelligence. Ya, di sini kita akan membahas nih. Minggu kelima kita akan mempelajari teknologi ChatGPT. Minggu keenam kita akan membahas tentang pengenalan Google Workspace, Google Drive, dan manajemen file. Minggu ketujuh kita akan membahas Google Docs, Google Dokumen ya, dan Google Slide untuk kolaborasi. Minggu ke-8, nah ini nih, proyek tengah semester bakal kita adain di minggu ke-8. Minggu ke-9 kita akan mempelajari Google Sheet untuk analisa data dan manajemen proyek menggunakan Google Calendar dan Google Task. Minggu ke-10 kita akan mempelajari komunikasi efektif dengan Google Meet, Zoom, dan mengupload hasil diskusi menggunakan Google Meet atau Zoom ke YouTube. Minggu ke-11 kita akan mempelajari pengenalan teknologi website. Minggu ke-12 kita akan mempelajari pengenalan teknologi mobile apps. Selanjutnya minggu ke-13 kita akan mempelajari pengenalan teknologi blockchain. Minggu ke-14 kita akan mempelajari pengenalan teknologi IoT, Internet of Things. Nah, selanjutnya adalah minggu ke-15 kita mempelajari pengenalan teknologi VR dan game. Nah, minggu ke-16 baru deh kita proyek akhir semester. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya akan membawakan dulu nih contoh pengenalan konsep dari literasi digital, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu secara efektif dan efisien untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan berkomunikasi informasi. Ini mencakup pemahaman tentang cara kerja perangkat digital, penggunaan aplikasi perangkat lunak, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, kita awali dengan studi kasus ya. Penggunaan Google Classroom di sekolah. Sebuah sekolah menengah menggunakan Google Classroom untuk mengelola pembelajaran daring atau pembelajaran online.
Guru mengupload materi pembelajaran, memberikan tugas, dan melakukan kuis melalui platform ini atau platform Google Workspace. Siswa mengakses materi, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam diskusi kelas secara online. Literasi digital siswa dan guru meningkat karena mereka harus belajar menggunakan berbagai fitur di Google Classroom untuk berkomunikasi dan belajar secara efektif. Yang kedua adalah konsep dari kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks digital, kolaborasi sering melibatkan penggunaan alat-alat kolaboratif online yang memungkinkan orang untuk bekerja bersama dari lokasi yang berbeda. Studi kasusnya adalah proyek penelitian kolaboratif menggunakan Google Docs. Sebuah tim peneliti dari berbagai universitas bekerjasama untuk menulis makalah ilmiah. Mereka menggunakan Google Docs untuk menulis dan mengedit dokumen secara bersamaan. Setiap anggota tim dapat memberikan komentar, melakukan perubahan, dan melacak revisi secara real-time yang memungkinkan kolaborasi tanpa hambatan, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah kerjasama tim yang agile. Kerjasama tim yang agile melibatkan pendekatan fleksibel dan responsif terhadap perubahan, dengan fokus pada literasi cepat dan pengembangan berkelanjutan. Tim yang agile biasanya menggunakan metode seperti Scrum dan Kanban untuk mengatur pekerjaan mereka dengan fokus pada efisiensi dan penyesuaian cepat terhadap feedback. Nah, studi kasusnya adalah pengembangan produk menggunakan Google Workspace dan metodologi Scrum. Sebuah startup teknologi menggunakan Google Workspace untuk mendukung proses pengembangan produk mereka dengan metodologi Scrum. Tim menggunakan Google Calendar untuk menjadwalkan sprint planning, stand-up meeting, dan retrospektif. Google Sheet digunakan untuk membuat backlog produk dan melacak kemajuan sprint, sementara Google Meet digunakan untuk rapat harian tim yang tersebar di berbagai lokasi. Fleksibilitas dan integrasi Google Workspace memungkinkan tim untuk berkolaborasi dengan cepat, merespon perubahan, dan meningkatkan produk mereka secara iteratif. Kesimpulannya adalah literasi digital, kolaborasi, dan kerjasama tim yang agile merupakan keterampilan penting dalam lingkungan kerja yang modern. Google Workspace menyediakan alat-alat yang mendukung pengembangan keterampilan ini, memungkinkan tim untuk bekerja lebih efisien, berkolaborasi secara efektif, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, baik dalam konteks pendidikan, penelitian, atau pengembangan produk. Nah, selanjutnya ini ada daftar isi, bisa kalian lihat aja di sini sebelah. Oke, jadi dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi menjadi semakin krusial. Dunia kita kini dipenuhi dengan berbagai perangkat dan platform digital yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Di tengah perubahan ini, literasi digital muncul sebagai keterampilan yang tak terelakkan, memainkan peran vital dalam membantu individu untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi. Sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh tentang pentingnya literasi digital, mari kita mulai dengan memahami definisinya terlebih dahulu. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan baik kognitif maupun teknis. Literasi digital melibatkan penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta aplikasi dan layanan yang berjalan pada perangkat tersebut untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik lagi. Dalam era digital ini, literasi digital menjadi kompetensi esensial bagi individu di berbagai bidang, baik pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seorang guru bernama Bu Nanda yang menggunakan teknologi digital untuk mengajar di sekolah. Ia memanfaatkan laptop untuk menyiapkan materi pembelajaran, membuat presentasi, dan menilai tugas siswa. Selain itu, Bu Nanda juga menggunakan aplikasi e-learning seperti Google Classroom untuk mendistribusikan tugas dan mengumpulkan tugas hasil kerja siswanya. Ia juga aktif mencari materi tambahan di internet, mengevaluasi keakuratan sumber informasi, dan menggunakan aplikasi editing video untuk membuat konten pembelajaran yang menarik. Dalam hal ini, Bu Nanda menunjukkan literasi digital karena ia dapat menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi literasi digital adalah keterampilan yang melibatkan penggunaan perangkat digital dan teknologi informasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan kognitif yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakan teknologi secara efektif dalam berbagai konteks. Nah, selanjutnya saya akan membahas pentingnya literasi digital di era modern. Saya akan membahas dari akses informasi. Contohnya adalah Gita, seorang mahasiswi harus menulis makalah tentang perkembangan teknologi terbaru. Ya, dengan literasi digital, Gita dapat menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan artikel ilmiah, e-book, dan jurnal yang relevan.
Gita juga mampu mengevaluasi apakah informasi yang ditemukan berasal dari sumber yang terpercaya dan akurat sebelum menggunakannya dalam makalahnya. Selanjutnya, akses informasi. Literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi secara cepat dan efisien melalui internet. Dengan literasi digital, seseorang dapat mencari informasi yang relevan dan akurat untuk kebutuhan pribadi ataupun profesional. Selanjutnya, saya akan membahas kreativitas dan produksi. Contohnya adalah seorang desainer grafis bernama Alif menggunakan software desain seperti Adobe Photoshop dan ilustrasi untuk membuat logo, poster, dan konten visual lainnya. Dengan literasi digital, Alif mampu memanfaatkan berbagai fitur dan alat dalam software tersebut untuk menghasilkan karya yang kreatif dan profesional. Alif juga menggunakan platform media sosial untuk memamerkan hasil karyanya yang akhirnya membantunya menarik lebih banyak klien. Literasi digital bukan hanya tentang konsumsi informasi, tetapi juga tentang produksi dan kreativitas. Seseorang yang memiliki literasi digital dapat menggunakan berbagai alat digital untuk membuat konten seperti video, blog, presentasi, dan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas komunikasi dan kolaborasi. Contohnya adalah tim marketing di sebuah perusahaan startup sering bekerja dari lokasi yang berbeda. Dengan literasi digital, mereka dapat menggunakan alat kolaborasi seperti Slack, Zoom, dan Google Drive untuk berkomunikasi, berbagai dokumen, dan bekerja sama dalam proyek secara efisien. Mereka juga menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk mereka. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media digital dan bekerja sama dalam proyek online adalah aspek penting dari literasi digital ini. Ini mencakup penggunaan email, media sosial, platform kolaborasi, dan alat konferensi video seperti Zoom dan Google Meet tadi. Selanjutnya adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Contohnya adalah Sam. Sam adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Ketika dihadapkan dengan tantangan dalam mengelola proyek yang kompleks, Sam menggunakan alat manajemen proyek digital seperti Trello dan Microsoft Project untuk mengatur tugas-tugas, mengalokasikan sumber daya, dan memantau perkembangan proyek. Selain itu, Sam menggunakan data analitik yang dihasilkan oleh perangkat lunak tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Jadi, literasi digital melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif. Ini termasuk kemampuan untuk mengevaluasi sumber daya digital, memahami algoritma, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang diinformasikan. Selanjutnya adalah saya akan membahas keamanan dan etika digital. Contohnya adalah Desta bekerja di sebuah bank dan bertanggung jawab atas keamanan data pelanggan. Ia memiliki literasi digital yang memungkinkannya untuk mengenali email phishing dan melindungi sistem komputer dari serangan malware. Selain itu, Desta selalu memastikan bahwa penggunaan data pelanggan mengikuti aturan privasi dan etika digital, seperti tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang keamanan online dan etika digital. Ini termasuk kesadaran tentang resiko keamanan seperti phishing dan malware, serta prinsip-prinsip etis dalam menggunakan teknologi seperti hak cipta dan privacy. Kesimpulannya adalah literasi digital ini sangat penting di era modern karena mencakup berbagai aspek yang membantu individu untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Mulai dari kreativitas dalam produksi konten, kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi, hingga keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi. Literasi digital memberikan fondasi penting untuk beradaptasi dan berkembang dalam dunia yang semakin digital. Oke, selanjutnya adalah tantangan literasi digital di era modern. Ya, ini saya bahas dulu ya dari kesenjangan digital, yaitu digital divide, atau contohnya di Indonesia, daerah perkotaan seperti Jakarta memiliki akses internet yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan atau yang terpencil seperti di daerah Kalimantan Selatan atau ke Papua. Akibatnya, siswa di Jakarta mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber belajar online dibandingkan dengan siswa yang berada di daerah, yang dapat mengakibatkan kesenjangan pendidikan. Selanjutnya ada kesenjangan digital atau digital divide. Kesenjangan digital mengacu pada perbedaan akses terhadap teknologi digital di antara individu atau kelompok. Faktor-faktor seperti ekonomi, geografi, dan tingkat pendidikan mempengaruhi akses seseorang terhadap perangkat digital dan internet. Jadi kesimpulannya adalah mengatasi kesenjangan digital adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua individu terlepas dari latar belakang mereka memiliki akses yang setara ke teknologi dan informasi digital. Upaya ini penting untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya di era digital ini. Selanjutnya adalah misinformasi dan disinformasi. Contohnya adalah selama pandemi COVID-19 banyak informasi yang salah tentang vaksin yang beredar di media sosial. Beberapa orang percaya bahwa vaksin dapat menyebabkan penyakit serius
atau bahkan kematian, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap vaksin itu sendiri. Selanjutnya adalah misinformasi dan disinformasi. Jadi, misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan tanpa niat jahat. Sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan. Jadi, kesimpulannya adalah literasi digital yang baik termasuk kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi dan membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali misinformasi dan disinformasi. Ini penting untuk menjaga integritas informasi yang kita konsumsi dan kita bagikan. Selanjutnya adalah overload informasi. Kita awali dengan contoh nih, yaitu seorang pekerja kantor yang harus menyaring ratusan email, laporan, dan data setiap hari, mungkin mengalami overload informasi yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaan atau pengambilan keputusan yang kurang optimal. Jadi, overload informasi terjadi ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu yang singkat, yang dapat menyebabkan kebingungan, kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan stres. So, kesimpulannya adalah mengembangkan literasi digital yang baik, termasuk kemampuan untuk menyaring informasi dan mengatur prioritas dengan efektif, sehingga seseorang dapat tetap produktif dan tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang diterima. Selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab dalam dunia digital. Nah, kita awali dengan contoh ya. Seorang siswa bernama Gita yang menyalin karya orang lain dari internet tanpa izin atau atribusi melakukan pelanggaran etika digital yang dikenal sebagai plagiarisme. Di dunia kerja, pelanggaran privasi seperti membagikan data pribadi seseorang tanpa izin juga merupakan pelanggaran etika digital. Etika dan tanggung jawab dalam dunia digital melibatkan prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab yang harus diikuti saat menggunakan teknologi digital, termasuk menghormati hak cipta, privasi, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah pemahaman tentang etika digital adalah komponen penting dari literasi digital. Ini membantu individu untuk bertindak dengan tanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain di dunia digital. Selanjutnya adalah dampak literasi digital pada kehidupan sosial dan ekonomi, yaitu peningkatan produktivitas kerja yang pertama ya. Kita awali dengan contoh. Seorang karyawan bernama Alif yang mahir menggunakan software pengolah data dan alat kolaborasi online seperti Microsoft Excel dan Google Workspace dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan bekerja lebih efektif dalam tim dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Peningkatan produktivitas memungkinkan pekerja untuk menggunakan alat digital dengan efisien yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas output itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah literasi digital yang baik dapat memberikan dampak positif pada produktivitas dan efisiensi dalam dunia kerja, membantu individu dan organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan lebih efektif. Oke, selanjutnya saya akan membahas partisipasi dalam ekonomi digital. Kita awali dengan contoh nih. Ada seorang pengusaha kecil bernama Sophie yang memahami cara menggunakan platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee dapat memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan, meningkatkan penjualan dan pendapatan dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan penjualan offline. Ekonomi digital adalah ekonomi yang didorong oleh teknologi digital dan internet. Partisipasi dalam ekonomi digital memerlukan literasi digital untuk mengakses peluang kerja, menjalankan bisnis online, atau berpartisipasi dalam e-commerce. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dapat membuka peluang baru untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Literasi digital adalah kunci untuk memanfaatkan peluang ini dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu maupun komunitas. Selanjutnya saya akan membahas pengaruh terhadap interaksi sosial. Kita awali dengan contoh dulu nih. Raka adalah orang yang aktif di media sosial dan memahami etika komunikasi digital dapat membangun jaringan sosial yang luas, baik untuk tujuan pribadi maupun profesional. Sementara mereka yang kurang literasi digital mungkin merasa kesulitan untuk berpartisipasi dalam interaksi online. Literasi digital juga mempengaruhi cara individu berinteraksi secara sosial. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di platform digital dan menjaga hubungan sosial dalam dunia online. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial yang sehat di dunia digital memerlukan literasi digital yang baik. Ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan, dan membangun jaringan yang kuat dalam komunitas digital. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen literasi digital. Nah, dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi menjadi sangat krusial. Literasi digital sebagai salah satu keterampilan inti tidak hanya berhubungan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dan etis. Sebelum kita membahas komponen-komponen literasi digital yang penting untuk memahami bahwa literasi digital adalah keterampilan yang mendasar dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga interaksi sosial sehari-hari.
Komponen-komponen ini akan membantu kita mengeksplorasi bagaimana literasi digital dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan tantangan yang kita hadapi di dunia modern ini. Selanjutnya saya akan membahas 2.1 komponen-komponen literasi digital. Kita awali dengan contoh dulu nih, penggunaan komputer. Roland adalah seorang mahasiswa yang baru mulai kuliah. Roland menggunakan komputer untuk menulis tugas di Microsoft Word, membuat presentasi di PowerPoint, dan mengirimkan tugas melalui platform e-learning kampus. Nah, selanjutnya adalah contoh dari penggunaan smartphone. Afni adalah seorang ibu rumah tangga. Afni menggunakan smartphone untuk memesan bahan makanan secara online, mengakses media sosial, dan mengatur jadwal harian dengan aplikasi kalender. Selanjutnya adalah instalasi aplikasi. Rian adalah karyawan baru di sebuah perusahaan teknologi. Rian perlu menginstal perangkat lunak khusus untuk pekerjaannya seperti perangkat lunak desain atau aplikasi pengelolaan proyek lainnya. Jadi literasi digital terdiri dari komponen yang saling terkait nih. Masing-masing komponen memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Selanjutnya adalah keterampilan teknis nih. Hal ini mencakup kemampuan dasar untuk mengoperasikan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta memahami cara kerja perangkat lunak dan aplikasinya. Keterampilan teknis dasar meliputi penggunaan mouse dan keyboard, navigasi sistem operasi, serta instalasi dan penghapusan aplikasi. Selanjutnya adalah keterampilan informasional. Kita awali dengan contoh, yaitu pencarian efektif. Falih adalah seorang peneliti. Falih menggunakan mesin pencari seperti Google Scholar untuk menemukan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik risetnya. Kemudian mengevaluasi apakah sumber tersebut kredibel dan dapat dipercaya. Evaluasi sumber informasi. Ega adalah seorang siswa di SMK Grafika. Ega menulis esai sejarah dan harus memeriksa keakuratan informasi yang ditemukan di Wikipedia dengan membandingkan dengan sumber-sumber akademis lainnya. Manajemen informasi. Haris adalah seorang wartawan. Haris menggunakan alat bookmark untuk menyimpan artikel-artikel penting yang dapat digunakan dalam laporan mendatang dan menggunakan aplikasi catatan seperti Evernote untuk mencatat ide-ide dan referensi. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan pencarian yang efektif di internet, mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, dan menggunakan alat manajemen informasi seperti bookmark dan aplikasi catatan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, keterampilan komunikasi. Kita awali dengan contoh ya, dari penggunaan email. Anis adalah seorang manajer proyek. Anis menggunakan email untuk berkomunikasi dengan timnya, mengirimkan laporan kemajuan, dan memberikan instruksi tugas hariannya melalui email. Selanjutnya adalah media sosial. Zarbi adalah seorang pemilik usaha kecil menggunakan media sosial seperti Instagram untuk mempromosikan produk mereka dan berinteraksi dengan pelanggan. Etika komunikasi online. Lukman adalah influencer yang memahami pentingnya bersikap sopan dan menghormati pendapat orang lain dalam setiap interaksi online, serta selalu menyebutkan sumber ketika berbagi informasi. Keterampilan komunikasi digital mencakup kemampuan untuk menggunakan alat komunikasi online seperti email, media sosial, dan platform kolaborasi. Ini juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan etis dalam lingkungan digital, termasuk memahami etika online dan netiquette. Selanjutnya adalah keterampilan media. Kita awali dengan contoh dari pembuatan video. Fitranda adalah seorang YouTuber pemula. Fitranda membuat video tutorial tentang memasak, mulai dari pengambilan gambar, editing, hingga publikasi di YouTube. Oke, selanjutnya adalah desain grafis. Ronald adalah seorang desainer grafis menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat logo baru bagi sebuah perusahaan startup. Selanjutnya adalah distribusi konten. Alif Sam adalah musisi indie yang menggunakan platform seperti SoundCloud dan YouTube untuk mendistribusikan lagu-lagunya kepada khalayak yang lebih luas. Keterampilan media digital melibatkan kemampuan untuk memahami dan membuat konten media digital seperti video, audio, dan gambar. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip desain, produksi media, dan distribusi konten digital. Selanjutnya adalah keterampilan jaringan. Kita awali dengan contoh dari pemahaman jaringan dulu ya. Aryo adalah seorang teknisi IT di sebuah kantor yang memahami bagaimana router dan switch bekerja untuk menghubungkan semua komputer di kantor ke jaringan internet. Selanjutnya adalah keamanan jaringan. Seorang administrator jaringan memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan kantor memiliki firewall yang aktif dan antivirus yang terbaru untuk mencegah serangan cyber. Selanjutnya adalah manajemen protokol jaringan. Seorang pengembang web menggunakan protokol HTTP untuk memastikan bahwa situs web yang mereka bangun dapat diakses oleh pengguna melalui berbagai perangkat. Ini mencakup pemahaman tentang cara kerja jaringan digital, termasuk internet, jaringan, nirkabel, dan protokol jaringan. Keterampilan ini penting untuk memahami bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan, serta bagaimana menjaga keamanan jaringan. Selanjutnya adalah keterampilan kritis. Kita awali dengan contoh ya. Evaluasi dampak teknologi. Nah, ini contohnya nih. Retno adalah seorang guru di SMK 6 Jakarta.
Retno membahas dengan siswa tentang bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja, mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang bagaimana teknologi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pernyataan yang bikin kalian berdiskusi nih. Silakan diskusi di grup ya. Bima adalah seorang peneliti. Nah, Bima ini mengklaim bahwa teknologi AI dapat menggantikan manusia dalam pekerjaan kreatif dengan menelah batasan-batasan teknologi saat ini. Nah, menurut kalian, apakah klaimnya Bima ini benar? Selanjutnya adalah keputusan etis. Weasley dan Meiza adalah seorang developer aplikasi. Mereka mempertimbangkan dampak privasi dari aplikasi yang mereka buat dan memilih untuk tidak mengumpulkan data pengguna tanpa izin yang jelas. Keterampilan kritis melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis tentang penggunaan teknologi digital, termasuk mengevaluasi dampak teknologi pada masyarakat, mempertanyakan asumsi yang mendasari penggunaan teknologi, dan membuat keputusan yang etis tentang penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah keterampilan kreatif. Kita mulai dari contoh konten digital. Seorang pelajar seni menggunakan tablet grafis untuk membuat ilustrasi digital yang diunggah ke portofolio online mereka. Seperti Behance gitu ya, atau Google Drive juga bisa. Selanjutnya adalah pembuatan aplikasi. Seorang mahasiswa informatika membuat aplikasi mobile untuk membantu orang belajar bahasa asing dengan metode yang interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya adalah desain website. Seorang pengusaha muda merancang situs web untuk bisnis online-nya menggunakan alat seperti WordPress dan Canva untuk menciptakan tampilan yang menarik. Keterampilan kreatif melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk mengekspresikan diri dan menciptakan sesuatu yang baru. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan alat digital untuk membuat konten, seperti desain grafis, video, dan aplikasi. Jadi kesimpulannya adalah, literasi digital mencakup berbagai keterampilan yang sangat diperlukan di era digital ini, mulai dari keterampilan teknis, dasar, hingga kemampuan kritis dan kreatif. Setiap komponen literasi digital memiliki peran yang unik dalam memungkinkan individu untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan mengembangkan setiap keterampilan ini, seseorang tidak hanya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, tetapi juga dapat berkontribusi secara positif dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Literasi digital yang komprehensif memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan penggerak inovasi dalam dunia digital. Oke, sekarang kita masuk ke definisi komputer. Komputer secara definisi umum yaitu perangkat elektronik yang dapat menerima data, di mana data ini sebagai input, kemudian data yang diinput tadi akan diolah dan diinstruksikan oleh sebuah proses ya, atau sebuah otak di dalam komputer, dan menghasilkan output berupa informasi yang ingin kita hasilkan gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal komputer, komputer itu punya kata dasar ya, atau istilah dasarnya. Istilah dasar dari komputer yaitu compute dalam bahasa Inggris, itu artinya adalah menghitung. Basically kalau ngomongin soal komputer, pasti kita tahu komputer itu adalah suatu perangkat yang besar atau personal komputer, atau mungkin laptop, atau mungkin MacBook ya. Tapi sebenarnya komputer itu bisa kita rinciin lagi, detailin lagi, bahwasanya komputer itu ada yang sederhana loh, alat komputer yang paling sederhana ya. Contohnya seperti jam tangan, kalau teman-teman punya jam tangan pasti ya basically itu komputer, karena di dalamnya itu kita bisa menghitung apakah pergerakan angkanya berubah atau menghitung semacam algoritma untuk menghitung alarm atau perhitungan jam gitu ya. Selain jam tangan, kalkulator sederhana juga melakukan sebuah compute ya, sebuah proses komputasi di dalam alat kalkulator. Basically kalau kita mainan kalkulator, kita kan pasti menekan tombol-tombol angka ya yang ingin kita hitung. Nah, ketika kita menginput angka-angka tersebut, nanti di dalam alat kalkulator itu akan menghitung hasil daripada angka-angka yang teman-teman berikan gitu. Jadi komputer itu alat yang bisa menghitung gitu ya. Kalau kita ngomongin soal orang awam juga ya, kadang-kadang kita suka keliru nih antara laptop, komputer, kemudian desktop gitu ya. Ada juga orang yang menilai bahwasannya komputer dan laptop itu berbeda, padahal basically mereka itu sama. Bahkan teman-teman sekarang kalau megang HP ya,
itu basically komputer karena di dalamnya itu ada proses atau ada otak yang menghitung semua respon dari teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah komputer. Nah, komputer ternyata telah berevolusi hingga sekarang ya. Itu ada 5 generasi komputer. Nah, generasi pertama itu sekitar tahun 1940 sampai 1950, di mana mereka menggunakan tabung vakum, di mana tabung vakum ini sebenarnya kita melakukan sebuah input menggunakan teknologi panas ya, menggunakan uap panas, kemudian nanti panas ini akan mengindikasikan sebuah informasi biner 0 dan 1 gitu. Contoh dari generasi pertama itu adalah komputer yang bernama ENIAC. Nah, kemudian di generasi yang kedua itu sekitar 1950 sampai 1960 itu ada komputer namanya IBM 1401 ya. Nah, komputer ini udah mulai menggunakan teknologi transistor, di mana transistor itu sebenarnya basically dia menyimpan elektromagnetik ya. Di mana elektromagnetik itu kan kalau kita dasari sebagai atom ya, sebagai elektron. Elektron itu punya dua arah ke atas dan arah ke bawah. Jadi kita bisa indikasikan bahwasanya arah elektron yang ke atas itu adalah 1, arah elektron yang ke bawah yaitu 0 gitu ya. Itu akan mengindikasikan informasi sebagai bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1 gitu kan. Disclaimer dulu, sebenarnya komputer itu hanya bisa mentranslate 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau teman-teman punya angka 9, mungkin itu bisa diterjemahkan sebagai 01, 00, 110 gitu. Itu berbagai macam perhitungan-perhitungan bilangan biner ya. Gitu. Nah, masuk ke generasi ketiga yaitu 1960 sampai 1970. Ini udah mulai menggunakan integrated circuit. Jadi udah mulai pakai IC. IC itu sebenarnya kombinasi daripada transistor, tapi dia punya pergerakan aliran listrik yang lebih efisien ya daripada transistor, dan IC juga dia lebih kecil ya daripada transistor. Kemudian ke generasi keempat itu di tahun 1970 sampai sekarang ya. Itu udah mulai menggunakan mikroprosesor dan menghasilkan komputer pribadi yang biasanya kita sebut PC ya. Itu udah mulai di generasi keempat. Kalau teman-teman punya PC, itu bisa saja PC teman-teman adalah generasi keempat daripada komputer gitu. Nah, generasi kelima, itu generasi sekarang, yaitu komputer yang udah di-embed atau udah ditransformasikan atau disuntikan sebuah teknologi AI ya. Jadi, perkembangannya udah ke AI kalau di generasi yang kelima begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih si komputer itu bekerja gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mainan komputer atau mainan HP, itu kadang-kadang kita hanya menekan satu aplikasi untuk kemudian aplikasi itu bakalan merespon dengan cepat apa yang kita pencet ya, atau yang kita tekan gitu. Nah, secara garis besar, komputer itu bekerja dalam 3 unsur ya. Unsur yang pertama yaitu unsur input, kedua proses, dan output. Pada unsur input, data itu di dalam sistemnya ya, itu data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Biasanya keyboard dan mouse itu biasanya kita sebut sebagai peripheral. Peripheral itu yang bisa kita pencet gitu ya. Kalau kita mainan HP mungkin layar sentuh ya. Kemudian ketika kita melakukan perintah berupa menekan suatu tombol, itu nanti perintah itu akan dibawa ke prosesor atau ke otaknya dari komputer itu, untuk kemudian diproses dan dilanjutkan ke proses hasil atau outputnya gitu. Nah, output itu biasanya bisa ditampilkan dalam monitor ya, atau pergerakan layarnya yang berubah ketika kita mencet suatu tombol gitu. Nah, ada analogi sederhana juga kalau teman-teman masih belum memahami terkait penjelasan tadi.
Komputer itu sebenarnya bekerja seperti kalkulator ya tadi ya. Ketika teman-teman melakukan atau memasukkan sebuah angka, itu teman-teman menekan tombol kan, menekan tombol. Nah, proses menekan tombol yaitu adalah prosesnya. Kemudian ketika teman-teman melihat hasil daripada kalkulatornya, itu adalah proses outputnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur daripada komputer modern. Nah, kalau teman-teman punya komputer sekarang, dan teman-teman coba iseng merombak bagian dalam daripada laptop atau komputer teman-teman, itu harusnya punya 3 komponen utama dari komputer itu. Yaitu ada CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Itu unit pemrosesan utama, basically dia itu otak daripada komputernya. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Ini disebut memori sementara, biasanya dia berguna untuk memproses semua aktivitas yang sedang teman-teman jalankan sekarang gitu ya. Ketika laptop atau komputer teman-teman hidup aja gitu. Jadi sementara. Kemudian ada storage atau HDD atau SSD ya, kalau teman-teman familiar dengan istilah itu, yaitu untuk menyimpan data dan sifatnya itu disimpannya permanen ya. Karena beda kalau kita ngomongin soal RAM itu dia simpannya sementara. Kalau storage, HDD, HDD atau SSD itu disimpannya permanen gitu. Maksudnya permanen itu ketika teman-teman matiin laptopnya, datanya itu nggak bakalan hilang gitu. Kalau kita simpannya di storage tadi. Kalau di RAM itu dia bakalan hidup ketika teman-teman menghidupkan HP atau menghidupkan laptop teman-teman gitu. Nah, 3 komponen itu punya suatu tempat ya, suatu tempat yang dimana suatu tempat itu akan menghubungkan antara prosesor, terus RAM dan storage tadi. Ya, biasanya tempatnya itu namanya motherboard. Motherboard itu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponennya. Nah, nanti ada istilah namanya peripheral yang tadi udah disebutkan, yaitu alat-alat eksternal yang untuk kemudian teman-teman bisa melakukan proses input tadi. Peripheral itu bisa berupa keyboard, terus touchpad, trackpad, atau kalau teman-teman punya HP itu kan layar sentuh, itu adalah suatu peripheralnya gitu. Nah, kalau teman-teman masih belum paham terkait penjelasan tadi, bayangkan sebuah arsitektur komputer itu seperti rumah ya. CPU adalah ruang kerja utama teman-teman nih atau kantornya nih. Nah, RAM adalah ruang penyimpanan sementaranya. Kalau teman-teman punya kantor, ada meja, ada penyimpanan sementara gitu ya, yang dimana teman-teman harus menyimpan barang itu, tapi harus diambil juga ketika teman-teman udah nggak kerja lagi gitu. Kemudian ada storage. Storage itu seperti gudang penyimpanan, basically kayak kulkasnya. Kemudian ada motherboard, itu seperti kerangka rumah, ya, tiang-tiangnya. Dan peripheral itu seperti peralatan rumah tangga, ya, gitu. Dalam terminologi komputer, teman-teman perlu tahu yang namanya bit data, ya. Jadi tadi udah dimention juga bahwasanya komputer itu hanya bisa menerjemahkan informasi yang memiliki angka 0 dan 1. Jadi di luar dari 0 dan 1 atau bilangan biner itu tidak bisa. Nah, kumpulan dari informasi atau angka-angka 0 dan 1 itu biasanya digabungkan menjadi satu istilah ya, yang namanya bit data gitu. BIT data. Nah, bit data adalah suatu kumpulan tadi ya. Nah, bit sendiri adalah singkatan dari binary digit biner. Ini adalah unit terkecil dari data dalam komputasi dan hanya dapat memiliki salah satu dari 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Oke, 0 dan 1 pada bit data ini mewakili nilai-nilai biner yang digunakan dalam sistem komputer ya teman-teman. Nilai-nilai ini itu kalau kita definisikan sebagai nilai yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, itu seperti on off ya. 0 itu off, 1 itu on.
bit data itu adalah unit dasar daripada komputer. Kalau teman-teman pernah belajar biologi, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya atom ya. Atom itu adalah unit sel terkecil dari tubuhnya. Nah, kalau di komputer, unit sel terkecil dari komputer yaitu bit data nih, teman-teman. Karena dia basically paling kecil, yaitu bilangan biner yang isinya itu 0 dan 1 gitu. Nah, bagaimana sih bit itu digunakan dalam komputer ya? Kalau dalam transistor, di dalam perangkat keras komputer ya, transistor ini itu bertindak sebagai saklar yang hidup dan mati ya. Tadi ada on, ada off gitu. Nah, kombinasi dari banyak transistor ini itu digunakan sebagai informasi untuk menyimpan dan memproses data yang masuk dan merespon inputan tadi. Nah, teman-teman juga perlu tahu istilah yang namanya byte. Byte adalah kumpulan dari 8 bit yang disebut byte ya. Jadi kalau teman-teman punya angka 01 terus ada 8, itu basically namanya byte ya. Byte adalah unit dasar untuk menyimpan data yang lebih besar seperti karakter dan teks. Itu misalnya huruf A dalam ASCII. ASCII itu adalah semacam huruf ya, huruf ASCII. Nanti kita pelajari lebih dalam terkait ini. Itu diwakili oleh byte dengan pola biner 01000001 gitu. Dan ini sebenarnya ada perhitungannya juga secara matematis. Nah, kalau teman-teman belum begitu paham terkait ini, yaitu ada sebagai analogi nih, teman-teman. Bayangkan bit itu adalah lampu kecil yang bisa punya dua keadaan atau punya dua sifat, yaitu menyala dan mati. Nah, kombinasi dari banyak lampu yang menyala atau mati dapat digunakan untuk membuat berbagai pola dan representasi data gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar suatu Morse atau peluit Morse ya, itu biasanya peluit yang bunyinya itu rendah itu pendek gitu, dengan panjang, peluit yang bunyinya panjang, itu kalau kita kombinasikan bisa menjadi suatu informasi ya. Itu salah satu implementasi daripada bit data gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait bagaimana sih komputer itu bisa mengirim dan menerima informasi nih, teman-teman. Kita sempat bahas tadi terkait CPU, RAM, dan penyimpanan ya. Kalau kita bahas lagi terkait itu, CPU itu sebenarnya seperti koki di dalam dapur ya, seperti chef lah ya. Kalau teman-teman punya toko, itu punya kokinya atau punya chefnya, dimana CPU itu adalah chefnya. Nah, RAM adalah seperti meja kerja untuk chef, untuk menyiapkan bahan-bahan. Dan penyimpanan seperti lemari es dan penyimpanan bahan makanan itu adalah RAM atau penyimpanannya atau storage-nya tadi ya. Nah, komputer itu menerima input dari alat-alat eksternal tadi, dari peripheral seperti mouse, trackpad. Ini udah dijelasin sih, tapi kita akan jelasin lagi. Dari peripheral, nanti si komputer itu akan merespon inputan dari user untuk kemudian menghasilkan output yang kita inginkan gitu. Oke, di dalam komputer itu pasti kita bertanya-tanya juga kan, bagaimana sih komputer itu belajar gitu ya? Bagaimana sih komputer itu bisa menerjemahkan bahasa-bahasa manusia untuk kemudian komputer bisa meresponnya dengan bahasa komputer sendiri gitu ya. Nah, kita harus tahu nih bahwasanya komputer itu ternyata punya bahasa sendiri nih, teman-teman. Bahasa mesin, dan biasanya bahasa mesin itu dikelompokkan menggunakan bit data ya, tapi dikelompokkan lagi menggunakan matriks, biasanya matriks data. Jadi di dalam matriks itu ada bit-bit data, kumpulan bit-bit data gitu dalam bentuk byte ya tadi. Nah, bahasa mesin yaitu bahasa yang dipahami langsung oleh komputer tadi. Dia punya bilangan biner yaitu angka 0 dan angka 1 aja. Nah, kemudian matriks itu adalah struktur data dalam bentuk tabel yang digunakan dalam operasi matematik. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah yang lain ya, terkait matriks dan data. Kemudian
analogi dari bahasa mesin sendiri itu seperti teman-teman menggunakan bahasa isyarat ya, yang sederhana atau secara langsung. Kemudian kalau matriks itu udah menggunakan tabel. Jadi kalau kita lihat suatu tabel, suatu diagram atau suatu informasi dalam bentuk tabel itu kan lebih enak dilihat ya, dan bisa mencakup semua informasi gitu. Selanjutnya teman-teman perlu tahu terkait sistem file dan manajemen data. Ya, tadi kita udah belajar bagaimana komputer itu bisa mengirim data, kemudian bisa menerima data, ya. Kemudian tadi kita juga udah pelajari terkait arsitektur dan komponen komputernya. Nah, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana si komputer itu memiliki sistem file atau penyimpanan file, atau bagaimana sih data itu bisa kesimpannya itu dalam bentuk apa sih gitu kan. Itu pasti belum terbayangkan gitu ya, karena basically itu udah mainan soal kuantum ya, kuantum dan elektromagnetik, dan skala daripada datanya, skala daripada informasinya itu udah skala-skala elektron ya, itu sekitar 10 pangkat minus 9 gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem file, sistem file itu adalah cara komputer itu mengatur dan menyimpan data di storage gitu ya. Nah, dari kumpulan-kumpulan data itu, ternyata dia punya representasi sebagai extension daripada file tersebut. Untuk mengkategorisasi file-file mana yang merupakan bentuk yang lain atau bentuk satu dan bentuk yang lain gitu ya. Nah, sistem file itu sebenarnya bukan extension yang biasa kita temuin atau semacam PDF atau TXT gitu ya. Itu ada sistem file contohnya seperti NTFS, FAT32, dan X4. Ini akan kita bahas juga di mata kuliah yang lain. Ini akan menjadi introduction aja buat teman-teman gitu. Nah, istilah manajemen data ya, ini perlu teman-teman ketahui juga. Ini adalah proses pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan data. Kita akan lanjutkan pembahasan yang seru ini terkait komputer di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.